Halo, selamat bertemu di dalam acara Pesona 2021, Daring Makin Asik. Kali ini kita bertemu kembali dalam sesi Pesona, pengenalan STMIC Akakom, dan khususnya sesi ini kita akan membahas tentang perpustakaan STMIC Akakom. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Agung Budi Prastyo, yang memimpin, mengelola di perpustakaan STMIC Akakom, dan saya didampingi oleh Ibu Titis Prastiwi di bagian staf di perpustakaan. Dan Akakomers, sebagaimana yang kita lakukan tahun kemarin, kita masih belum diizinkan ya untuk bisa bertemu secara luring, karena situasi dan kondisi kita masih bersama-sama pandemi. Tapi tidak mengapa, karena biarpun daring tetap aja makin asik. Nah, kali ini nanti saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perpustakaan, dan nanti Ibu Titis Prastiwi yang akan menyampaikan tentang bagaimana proses-proses yang akan diikuti oleh Akakomers sekalian apabila memerlukan layanan di dalam perpustakaan, gitu ya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya kita bisa memantau kalian semua. Nah, kita akan membahas sesi ini dengan mengenal terlebih dahulu perpustakaan STMIC Akakom Yogyakarta. Perpustakaan STMIC Akakom Jogja itu adalah unit penunjang perguruan tinggi sebagaimana di kampus-kampus lain juga yang memiliki tiga tugas pokok tentang Tridharma perguruan tinggi, yaitu yang pertama proses pembelajaran, kemudian penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Tujuan adanya perpustakaan STMIC Akakom adalah untuk memberikan layanan kepada pemustaka sekalian, para Akakomers tentunya, kemudian membudayakan kebiasaan gemar membaca, supaya kita bisa memperluas wawasan dan pengetahuan di dunia akademik. Apa aja yang ada di perpustakaan STMIC Akakom? Mari kita lihat. Kita memiliki beberapa materi pustaka. Yang pertama buku teks. Kita memiliki sekian ribu buku teks, baik yang fisik maupun yang soft copy. Jadi nanti tetap Akakomers sekalian bisa menggunakannya. Kemudian kita juga memiliki koleksi-koleksi karya ilmiah, yaitu berupa jurnal naskah publikasi, naskah skripsi, tugas akhir, dan seterusnya. Penelitian dosen, proseding dari seminar-seminar, disertasi, dan sebagainya. Kemudian kita juga memiliki jurnal berkala, kita menyebutnya terbitan berkala, berupa beberapa jurnal yang diterbitkan oleh kita sendiri maupun yang diterbitkan oleh beberapa penerbit jurnal yang ada. Kita menyebutnya jurnal penelitian. Tentang terbitan berkala, kita juga memiliki beberapa majalah yang berkaitan juga dengan IT dan surat kabar. Jadi kalau teman-teman ingin melihat berita-berita, apabila malas melihat yang online, bisa melihat yang fisik di tempat kita. Kemudian kita juga memiliki beberapa multimedia, beberapa koleksi multimedia antara lain berupa kaset, berupa disket, berupa DVD, VCD yang kami miliki. Dan kita juga memiliki beberapa koleksi digital. Dan semua ini memang kami sediakan untuk setiap pemustaka, yaitu Akakomers semua. Maka nanti jangan lupa setelah proses Pesona ini selesai, kalian bisa mendaftar sebagai pemustaka di STMIC Akakom. Nanti Mbak Titis akan memandu bagaimana caranya. Lalu jenis layanannya apa yang ada di perpustakaan STMIC Akakom? Kita memiliki layanan sirkulasi,
berupa peminjaman buku dan pengembalian buku, bukan hanya buku ya. Jadi ada beberapa yang bisa dipinjam. Kemudian layanan referensi. Jadi kalau nanti AK Commerce akan menulis skripsi, pada akhirnya nanti akan ke sana, mencari literatur-literatur bisa di tempat kami. Kemudian layanan dokumen digital, layanan terbitan berkala, kemudian OPAK, keanggotaan, kalau nanti setelah ini kalian bisa mendaftar sebagai anggota. Dokumen, kemudian persyaratan yudisium, nanti pada saat Anda akan lulus, itu diminta untuk yudisium, kemudian ada penelusuran informasi dan sebagainya ya. Bahkan kita juga menerima apabila mahasiswa akan magang untuk bekerja di perpustakaan, kami menerima. Dan juga ada English Corner, oh banyak sekali nih ya, dan ada audio visual, audio corner. Nah, fasilitas-fasilitas online yang kami sediakan, dan ini nanti bisa langsung, bahkan setelah ini bisa langsung diakses oleh AK Commerce semua. Yang pertama web perpustakaan, yang kedua OPAK. OPAK itu online public access catalog, jadi kalian semua bisa melihat buku-buku apa yang kami miliki melalui layanan OPAK. Kemudian ada repository e-print, itu berupa koleksi karya ilmiah. Kalian juga bisa mengakses lewat sana. Kemudian ada juga aplikasi buku digital. Aplikasi buku digital ini adalah berupa peminjaman buku secara online, dan bukunya pun online ya. Jadi ini bukan hanya copy paste e-book, bukan, tetapi di sini adalah sirkulasi peminjaman buku secara online berupa buku. Kemudian fasilitas online yang kami punya, kami memiliki perpustakaan@akakom.ac.id. Jadi nanti untuk layanan email, kalau Anda ingin berkonsultasi dengan kami, kemudian kami juga memiliki Instagram dengan nama Perpustakaan STMIK Akakom, dan Facebook dengan nama Perpustakaan STMIK Akakom. Jadi jangan lupa setelah ini silakan ambil HP kalian, kemudian follow Instagram kami, dan add friend di Facebook kami. Gitu ya, AK Commerce. Dan kita akan melihat secara sepintas dulu, nanti akan disampaikan oleh Mbak Titis, web perpustakaan. Nah, coba diambil HP-nya, kemudian kalian ketikkan https perpus.akakom.ac.id. Jadi disitulah web kami, dan di situ ada beberapa informasi dan kegiatan yang kalian bisa ikuti. Kemudian yang kedua ada online public access catalog. Jadi kalian bisa melihat bahwa OPAK ini bisa diakses dari rumah. Jadi silakan masukkan URL https opak.akakom.ac.id. Nanti akan muncul apa aja koleksi yang kami miliki. Kemudian ada repository. Repository itu adalah tempat publikasi naskah-naskah ilmiah dan skripsi-skripsi dari kakak-kakak tingkat kalian. Yang nanti kalau kalian mengerjakan skripsi, itu juga akan kami publish di repository ini. Repository e-print. Kemudian ada buku digital, Kubuku. Jadi kita sudah bekerja sama dengan Kubuku untuk menyediakan layanan-layanan peminjaman buku yang bisa dipinjam secara online dan secara digital. Jadi nanti bahkan dari kamar kos masing-masing bisa meminjam layanan buku ini. Cuma nanti jangan lupa kembalikan, karena di sini bukan hanya mengcopy e-book, tetapi di sini ada sirkulasi seperti yang tadi saya bilang ya. Ada sirkulasi peminjaman buku digital. Kemudian ini layanan email kami. Jangan lupa dicatat perpus@akakom.ac.id. Kemudian ini Instagram kami, silakan search, follow, dan untuk Facebook juga silakan di-search. Kemudian kalian bisa add friend, supaya semakin banyak member kita. Nah,
Kira-kira itu beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan layanan perpustakaan ini. Jadi setelah ini nanti kalian AK Commerce akan dipandu bagaimana caranya menjadi anggota, bagaimana caranya meminjam buku, bagaimana caranya mengurus surat-surat, entah itu bebas perpustakaan, pengumpulan naskah apabila nanti sudah skripsi. Dan jangan khawatir apabila nanti ada pertanyaan bisa dikirimkan ke email kami akan dengan senang hati untuk menjawab kalian. Kira-kira gitu ya. Dan sesi ini Mbak Titis, ini Bu Titis tapi masih muda, jadi kita manggilnya Mbak Titis. Mbak Titis akan memandu kalian bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran, bagaimana supaya kalian bisa menjadi pustakawan di perpustakaan kami. Kira-kira gitu, Mbak Titis? Monggo silakan disampaikan. Baik, terima kasih pada Pak Agung yang telah menyampaikan sekilas tentang gambaran perpustakaan STIMIK AKKOM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait pendidikan pemakai perpustakaan bagi mahasiswa baru STIMIK AKKOM Yogyakarta tahun akademik 2021-2022. Selanjutnya di sini kita dapat melihat ruang perpustakaan STIMIK AKKOM yang letaknya berada di gedung laboratorium terpadu lantai 1. Nah, di sini kita perpustakaan berada. Untuk selanjutnya, di sini kita mempunyai fasilitas. Untuk fasilitas yang ada di perpustakaan, ada loker penitipan di bagian depan, kemudian ada sistem terkomputerisasi presensi pengunjung. Sebelum masuk kita diminta untuk presensi melalui komputer. Kemudian ada komputer katalog buku. Nah, ini komputer katalog secara online untuk mencari koleksi yang ada di perpustakaan. Untuk selanjutnya ada ruang sirkulasi. Di sini ada 2 ruangan berhadapan, ada ruang peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya ada ruang baca, ada ruang diskusi, ada ruang studi corner. Terus di bagian belakang nanti kita akan ada ruang referensi, yaitu untuk koleksi-koleksi rujukan. Ada skripsi, ada jurnal, ada majalah, dan lain-lain. Itu diletakkan di ruang referensi. Kemudian ada di ruang referensi juga ada komputer untuk membaca CD. Untuk layanan perpustakaan, layanan sirkulasi yaitu layanan peminjaman dan pengembalian buku. Untuk mahasiswa, nanti maksimal peminjaman itu 4 koleksi dengan judul yang berbeda. Koleksi yang dipinjam itu hanya koleksi yang ada di rak sirkulasi. Untuk masa peminjaman nanti selama 7 hari dengan 1 kali perpanjangan. Namun untuk keterlambatan nanti akan dikenakan denda sebesar Rp500 per bukunya dan per harinya. Berikut adalah alur peminjaman buku. Mahasiswa datang, kemudian presensi melalui komputer, kemudian melihat katalog buku melalui komputer yang ada. Setelah menemukan koleksi, judul koleksi yang diinginkan, kita dapat mencarinya di rak koleksi. Kemudian langsung dapat registrasi ke petugas peminjaman dengan membawa kartu perpustakaan. Setelah itu akan diproses dan selesai. Untuk alur pengembalian, mahasiswa datang, kemudian presensi, kemudian menyerahkan koleksi ke petugas, kemudian akan diperiksa apakah ada denda atau tidak. Apabila tidak ada denda, nanti bisa selesai. Apabila ada, maka harus membayar denda yang ada. Kemudian untuk layanan yang kedua, kita ada layanan referensi atau pustaka rujukan. Koleksi referensi disediakan hanya untuk dibaca di tempat, tidak untuk dipinjamkan dan tidak boleh dibawa pulang. Koleksi referensi dapat difotokopi dengan melalui bantuan petugas. Namun untuk koleksi skripsi, proyek akhir tidak diperbolehkan untuk difotokopi. Kemudian ada layanan CD, kita ada CD buku, ada CD majalah, ada CD proceeding, CD skripsi. Nanti bisa
mencari judulnya melalui komputer katalog. Nah, nanti kita carikan yang ingin dibaca, nanti bisa dibaca melalui komputer yang disediakan. Kemudian ada layanan terbitan berkala, itu ada jurnal, ada majalah, dan ada koran. Untuk layanan OPAK, apabila kesulitan dalam mencari buku melalui katalog online, kita akan memberikan memandu untuk dapat mengakses koleksi OPAK, mengakses buku melalui OPAK tersebut. Kemudian untuk selanjutnya ada layanan kartu anggota. Di sini melayani registrasi keanggotaan perpustakaan. Kemudian ada layanan penyerahan proyek akhir atau skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir. Dan selanjutnya ada layanan bebas perpustakaan. Selanjutnya untuk koleksi perpustakaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agung. Ada buku teks, itu berupa materi bahan ajar, buku tentang pengetahuan umum dan pengembangan diri dan lain sebagainya. Untuk karya ilmiah berupa tugas akhir, skripsi, tesis, proceeding, dan penelitian dosen. Untuk terbitan berkala tadi sudah ada majalah dan koran, ada jurnal juga. Kemudian untuk koleksi multimedia ada CD, ada disket, kaset. Untuk koleksi digital ada e-artikel, ada karya ilmiah, aktivitas akademika, dan ada e-book. Untuk selanjutnya tadi sudah disampaikan juga sama Pak Agung, ada sumber informasi perpustakaan, ada web perpus, dapat diakses melalui perpus.akakom.ac.id. Untuk katalog online tadi sudah disampaikan juga opak.akakom.ac.id. Untuk koleksi digital kita mempunyai eprint.akakom.ac.id. Dan untuk buku digital kita bisa download melalui Play Store, juga bisa nanti di-download buku perpustakaan digital STIMIK Akakom Yogyakarta. Untuk web perpustakaan berikut tampilannya. Di sini akan menampilkan kontak, profil, layanan, dan tautan lainnya. Kemudian untuk penelusuran koleksi melalui OPAK, di sini akan saya sampaikan, yaitu melalui opak.akakom.ac.id bisa diakses di luar maupun di dalam ruang perpustakaan dengan alamat tersebut. Kemudian ada penelusurannya, ada secara sederhana ataupun lanjutan. Yang pertama secara sederhana tinggal mengetikkan saja judulnya pada kolom pencarian, misalnya komputer, nanti akan menampilkan hasil dengan kata kunci yang kita ketikkan. Untuk yang lanjutan di sini nanti ada kolom-kolom, misalnya ada pengarang, ada subjek, mungkin ada tahun terbit dan lain-lain, bisa diisi sesuai dengan koleksi yang sudah kita ketahui informasinya tersebut. Nanti diketikkan, nanti hasilnya akan lebih kelihatan. Akan lebih sedikit hasilnya, yaitu tentang yang kita cari tersebut dengan nama pengarang dan judul serta tahun yang kita ketikkan tadi. Untuk selanjutnya di sini setelah kita menemukan koleksi yang kita cari, di sini akan di bawah ada keterangan ketersediaan. Jadi di sini untuk yang paling atas itu C1 itu untuk koleksi cadangan, jadi tidak bisa dipinjam. Itu nanti ada di ruang referensi. Dan untuk di bawahnya selanjutnya itu ada C2 sampai sekian, C sekali sekian itu yang dapat dipinjam. Dan di status tersebut ketersediaan nanti akan muncul apabila sedang dipinjam atau tersedia. Untuk mencari di rak kita catat nomor panggil buku yang ada di atas, kemudian lokasi raknya di bawah ketersediaan itu nanti ada A, B, C. Nah, nanti dicatat. Nanti bisa untuk mencari koleksinya di rak perpus. Nanti di rak perpus itu ada setiap rak ada A, B, C, dan D dan sekian, dan ada nomor kelasnya. Jadi kita langsung ke rak A, kelas berapa, nanti langsung menemukan buku yang kita cari dengan catatan yang kita tulis tadi. Kemudian di sini kita juga ada area anggota untuk mengecek peminjaman secara online.
masuk ke opak.akakom.ac.id, nanti di menu ada menu area anggota, nanti isikan NIM dan kata sandi yang telah dibuat. Nanti akan tampil seperti ini, misalnya sejarah peminjaman yang pernah dipinjam nanti akan tampil, dan koleksi yang sedang dipinjam juga akan tampil. Jadi ini bisa diakses secara online. Untuk selanjutnya, untuk koleksi digital atau karya ilmiah, di sini ada eprints.akakom.ac.id. Di sini kita bisa mencari melalui browse. Di sini ada, nanti akan ada tampilan year, tahun, atau bisa melalui tahun, bisa melalui subjek, bisa melalui division itu jurusan, atau melalui penulisnya, author. Nanti di sini kita pilih saja, nanti akan mempermudah dalam pencarian koleksinya. Untuk buku digital di sini bisa diakses melalui Play Store, Perpustakaan Digital STIMIK Akakom. Berikut tampilannya. Nanti diinstal dan mendaftar. Berikut untuk tata tertib masuk perpustakaan. Pemustaka datang ke perpustakaan, kemudian meletakkan tas pada loker yang telah disediakan. Kemudian untuk di ruang perpustakaan tidak diizinkan memakai jaket. Kemudian untuk selanjutnya, setelah menitipkan tas, kita dapat melakukan presensi di komputer yang sudah disediakan. Dan di ruang perpustakaan kita harus tetap menjaga keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kebersihan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi terupdate dari perpustakaan bisa didapatkan melalui Facebook Perpustakaan STIMIK Akakom atau melalui Instagram Perpustakaan STIMIK Akakom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya. Sekian. Ya. Jadi pada prinsipnya, terima kasih Mbak Titis untuk penyampaiannya. Pada prinsipnya, Akakomers sekalian, Perpustakaan STIMIK Akakom itu ada untuk melayani kalian semua. Bagaimana kalian akan belajar, meminjam buku, bahkan melihat koleksi-koleksi kami, pada dasarnya kita melayani untuk itu. Oleh karena itu, jangan segan-segan untuk bertanya. Pertanyaan bisa disampaikan melalui email kami di perpustakaan@akakom.ac.id. Apapun yang membuat kalian galau, membuat kalian ragu, bagaimana prosesnya dan seterusnya, itu bisa ditanyakan ke sana. Kemudian di Akakom ini, semua sivitas akademika yang ada di sini pada dasarnya adalah sudah menjadi anggota perpustakaan. Namun demikian, untuk meminjam buku, kalian tetap memerlukan kartu anggota perpustakaan. Maka untuk itu kalian bisa datang ke perpustakaan untuk mengambil kartu anggota perpustakaan. Nanti kami akan urus. Lalu selama pandemi ini memang ada beberapa hal yang kami harus sedikit batasi, tidak sebagaimana biasanya dalam situasi normal. Di situasi pandemi, apalagi di saat PPKM seperti ini, ada beberapa kegiatan yang kami sudah konversi menjadi beberapa kegiatan online. Dan kegiatan online ini sebisa mungkin kita juga akan layani secara online. Tetapi memang ada kegiatan yang tidak bisa di-online-kan, seperti meminjam buku. Mau tidak mau, kalau Anda mau mendapat buku fisik, itu berarti Anda harus datang. Cuman memang, mohon maaf, kami menerapkan juga protokol yang sangat ketat, sebagaimana sudah diarahkan oleh pemerintah kita. Tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19. Dan perlu juga kalian ketahui bahwa di perpustakaan itu ada, tadi kalau dilihat saat meminjam buku, itu ada aturan denda keterlambatan pengembalian. Maka ini juga mohon dicermati, dalam arti mahasiswa akan berpikir, denda Rp500 itu kan murah, kecil. Tapi kalau dia meminjam lebih dari 1 atau 2 buku dan tidak mengembalikan dalam waktu yang lama, maka biaya ini akan terakumulasi menjadi banyak dan nanti akan
memberatkan mahasiswa sendiri. Tujuan kami sebenarnya adalah membangun mahasiswa itu berdisiplin. Jadi kalau meminjam, jangan lupa untuk mengembalikan. Kenapa? Karena masih banyak juga teman-teman yang ingin meminjam. Sebenarnya tujuan kami itu. Dan apalagi ya, jadi ada beberapa hal memang yang memang akan mengganggu kenyamanan kita, tapi tidak mengapa. Kita berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa berkegiatan normal sebagaimana biasanya. Ada juga beberapa hal yang kita tadi belum sampaikan, bahwa perpustakaan kita juga ada beberapa kegiatan, Mbak Titis ya. Seperti apa aja? Yang seminar bedah buku. Kegiatan rutin, ada seminar, ada rutin. Kemudian juga ada lomba yang kita, kontes yang kita sampaikan bisa melalui IG, bisa melalui pengumuman. Jadi seperti ada lomba foto, kemudian ada kontes apa lagi Mbak ya. Dan itu semua tujuannya memang untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap budaya membaca. Karena biar bagaimanapun kita tidak bisa tumbuh, berkembang secara intelektual kalau kita tidak bisa membaca. Maka di sini memang tujuan kita untuk meningkatkan budaya itu. Gitu ya Mbak Titis ya. Mungkin untuk yang mahasiswa baru yang ingin datang ke perpustakaan, nanti bisa langsung datang saja. Nanti kita sudah mempersiapkan kartu anggotanya untuk mahasiswa baru. Jadi datang saja ke perpustakaan dan mengambil kartunya, nanti langsung bisa mengakses perpustakaan dengan layanan dan fasilitas yang ada. Iya, betul. Dan ada satu lagi juga kabar gembira bahwa perpustakaan STMI Akakom juga sedang dalam proses untuk pengajuan akreditasi. Memang tujuannya kita ingin meningkatkan layanan kepada pengguna pemustaka sekalian. Maka semua perbaikan, segala perbaikan, pengembangan itu kita terus lakukan. Dan dalam waktu dekat ini kita akan menuju kepada perpustakaan standar sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Maka kami di perpustakaan STMI Akakom juga akan mengarah ke sana. Jadi layanan kami akan menjadi standar dan kami sedang berproses untuk pengajuan akreditasi. Kira-kira gitu ya Mbak Titis ya. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Titis? Mungkin cukup untuk sesi ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa melalui email atau Facebook ataupun IG. Oke. Jadi gitu Akakomers sekalian, apa-apa yang kami bisa sampaikan tentu tidak bisa memuaskan kalian semua. Mungkin ada beberapa hal yang kalian masih bertanya, tapi tidak mengapa. Kami membuka layanan untuk menjawab pertanyaan. Jadi nanti Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui email kami ataupun melalui IG ataupun Facebook. Kira-kira gitu ya. Dan terima kasih teman-teman semua untuk sesi ini di mana kami diizinkan untuk ikut menyampaikan tentang profil perpustakaan kita di dalam acara Pesona 2021. Jangan lupa untuk tetap mengenakan masker, untuk tetap menjaga jarak, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, dan kita bersama atasi pandemi ini. Gitu ya, bersama kita bisa. Maka Pesona 2021, daring makin asik. Sampai jumpa teman-teman semua, selamat bertemu kembali di saat kita melakukan kegiatan. Terima kasih, sampai bertemu.